Shalom, selamat pagi saudara-saudara, sobat GMJ semua dimanapun saudara-saudara berada. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh diberikan hari yang baru oleh rahmat Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan, karena saya percaya ketika kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan boleh senantiasa menyertai kita. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau tenangkan hati. Kita mau menyadari keberadaan kita, bahwa kita tidak mampu kalau tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ini setiap seruan kami Tuhan. Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan boleh memberikan setiap daripada kami nafas kehidupan yang baru, hari yang baru Tuhan. Bapa, pagi hari ini biarlah kami boleh datang Tuhan di hadapan-Mu, karena kami tahu kami tidak mampu kalau tanpa Engkau Tuhan. Biarlah rahmat-Mu, anugerah-Mu Tuhan boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh berdiam diri di hadirat-Mu. Kami mau merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu boleh memenuhi hati kami. Ini setiap kami Bapa, ini setiap pujian syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Kami naikkan setiap pujian syukur kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami.
kini dan sepanjang masa. Amin. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kami mau datang Tuhan, ku datang Juru Selamat, perlu Kau Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan,
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami memuji nama-Mu, kami mau terus bersuka, kami mau naikkan syukur kami. Kami rindu akan Engkau, Yesus. Haleluya. Dalam manis kau dengar Tuhan, pujian syukur kami. Kami mau terus bermazmur bagi nama-Mu yang hidup. Engkau Allah kami, Engkau Allah kami yang besar. Kami naikkan pujian, kami naikkan syukur kami. Sebab Tuhan baik, sebab kasih setia-Mu sungguh ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, nama yang besar, nama yang mulia. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami muliakan. Sebab Tuhan baik, Engkau Yesus, Kau Tuhan kami yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, Allah kami yang penuh pujian syukur. Yesus, sebab bagi-Mu Tuhan segala pujian syukur. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Yes Lord, tak seorang pun di dalam
menjamah kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang hapus air mata kami. Kami bersyukur Yesus. Oh, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjamah kami, Engkau telah memulihkan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Yesus, sebab tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sebab tidak ada satu pribadi pun yang seperti Engkau. Yes. Bahkan orang yang terdekat sekalipun di dalam hidup kami, tidak ada yang mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap hari-hari kami, Engkau ada bagi kami Tuhan. Amin. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Kau yang sudah pulihkan kami, Kau yang mengusap air mata kami. Sungguh Bapa, tidak ada satu pribadi yang seperti Engkau. Kau sahabat kami yang terbaik. Kau sahabat kami yang begitu peduli akan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Thank you Jesus. Walau lewati lambat,
meninggalkan kami Tuhan. Kau tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami sembah, Ku sembah Kau Allahku, Kau Bapa, Bapa dan Sang
Shikiara balabaya la 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 la. Sikiara balabaya la 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 la. Shikiara bala la 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 la. Kiara ba shikiara balabaya la 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 la. Sikiara balabaya la 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 la. Shikiara balabaya la 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 la. Sikiara balabala bala 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 bala. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Shikiara bala bala baya la la la. Sikiara baya la ba shikiara la 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 la. Sikiara baya la 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 la. Sikiara baya la baya la baya la bara re. Sikiara baso. Shikiara bala baya la 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 la. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur kalau pada pagi yang indah ini kami masih boleh memuji menyembah Engkau. Bahkan kami masih merasa sangat-sangat bahagia masih boleh mendengarkan sebagian sabda-Mu. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu ini agar sabda Tuhan yang disampaikan pagi ini boleh menjadi berkat bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, firman-Mu tidak terbatas oleh waktu, ruang, dimanapun saja firman-Mu boleh bekerja dahsyat. Berikan kami hati Tuhan, seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini. Roh Kudus, mari tuntun setiap kami. Kami percaya Engkau akan menolong setiap kami yang tidak mampu mengerti, agar melalui firman di pagi ini kami boleh diberkati. Dan boleh bertumbuh iman kami dalam pengharapan dan kasih akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi sahabat GMJ, dimanapun Anda berada pagi ini. Hari ini kami bersyukur kembali lagi kita ketemu bersama saya dengan tim pujian HSM. Saya Erna, saya mau menyapa kita semua selamat pagi. Saya percaya dimanapun Anda berada hari ini, yang online ataupun nanti yang mengikuti GMJ pagi ini pasti diberkati. Karena Tuhan melihat sebuah kerinduan. Hari ini tema kita adalah kerajaan Allah sudah dekat. Kalau ngomong tentang kerajaan Allah, minggu nanti di misa kita akan masuki Advent pertama, di mana kita akan menyambut kedatangan anak manusia. Kalau mendengar itu kita merasa waduh, rasanya kok kiamat makin dekat. Tapi bagaimana sih kalau kita mendengar waduh kok kerajaan Allah ini jangan-jangan bentar lagi kiamat ya. Itu dari zaman dulu sampai sekarang kok belum terjadi. Ada orang menanti-nantikan dengan ketakutan. Ada orang yang menanti-nantikan dengan cemas. Waduh, apakah aku layak ya? Waduh, apakah aku ini sudah siap ya? Dan sebagainya saudaraku. Tapi pagi ini kita mau belajar. Apa langkah yang harus kita lakukan kalau kerajaan Allah ini semakin dekat? Sebagai orang yang beriman, ya, orang-orang yang percaya, kita dapat mengambil dua langkah ini. Yang pertama, kita diajarkan pentingnya memperhatikan tanda-tanda. Kita bisa baca di Lukas 21 ayat 29 sampai 31. Bacaan
pagi ini diambil di Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 33. Saya akan bacakan. Langkah apa yang dapat kita lakukan saat kerajaan Allah semakin dekat? Sebagai orang beriman, kita punya langkah-langkah yang jitu, yaitu sesuai dengan firman Tuhan di Lukas 21 ayat 29 sampai 33 ini. Saya akan bacakan begini ya. Pentingnya memperhatikan tanda-tanda. Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 31. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah juga bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya begini, Tuhan mau kita itu memperhatikan tanda-tanda tersebut. Tanda yang seperti apa? Bahwa kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah ini dekat. Kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mempunyai iman, dianjurkan, dihimbau untuk apa? Berjaga-jagalah, waspadalah. Jangan kamu masuk dalam perangkap si jahat. Dunia akan menarik engkau semakin jauh kepada sang sumber hidup, yaitu apa? Tuhan kita. Tetapi akan membuat engkau seolah-olah mendekat, padahal engkau akan semakin jauh. Dibuat jauh seperti apa? Engkau dibuat jauh dengan aktivitasmu, dengan kesibukanmu, dengan segala hal yang berhubungan dengan keterikatan dagingmu kepada sesuatu. Hanya engkau yang tahu. Dan hari ini kita diajarkan untuk memperhatikan tanda-tanda tersebut. Engkau disuruh berjaga-jaga dan waspada. Kemudian apa? Tanda-tanda itu juga mengenai kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, saudaraku. Salah satunya contoh, Tuhan itu kadang-kadang rindu kalau setiap pagi kita boleh datang bersekutu, memuji dan menyembah. Berbahagialah Anda yang saat ini menyaksikan saat teduh bersama GMJ. Mau pagi-pagi bangun untuk menyembah Tuhan. Memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah salah satu tanda-tanda kehadiran Tuhan yang tidak boleh engkau abaikan. Kelihatannya sepele saudaraku. Tetapi jika itu engkau abaikan sekali, dua kali, tiga kali, maka akan menjadi apa? Rutinitas. Engkau tidak bisa menolak lagi. Begitu juga pada saat ada persekutuan doa. Kalau kita di HSM ada DG, ada sel, ataupun misa dan sebagainya. Anda jangan bolos. Sebab apa? Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ini juga sebagai tanda untuk kita jangan menjauhkan diri, tetapi dekatlah pada Tuhan. Kemudian langkah yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kerajaan Allah sudah dekat? Langkah yang kedua adalah di ayat Lukas 21 ayat 32 sampai 33. Akan saya bacakan ayat 32. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sepanjang ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi kataku tidak akan berlalu. Langkah yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kerajaan Allah sudah dekat? Langkah yang kedua adalah terus berpegang pada firman Tuhan. Kenapa saya harus berpegang pada firman Tuhan? Saudaraku, mengertilah, janji siapa sih yang bisa dipercaya? Apakah kalau Tuhan katakan di ayatnya ini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi kataku tidak akan berlalu. Kalau langit dan bumi akan berlalu, apalagi janji-janji manusia akan lenyap. Seperti lenyapnya langit dan bumi. Janji siapa yang bisa kita pegang? Yaitu janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu kekal, saudaraku. Dia harus kita pegang.
Karena orang yang percaya, dia pasti percaya firman Tuhan. Jangan bilang Anda percaya pada Yesus kalau Anda tidak percaya pada firman Tuhan. Satu firman yang mengatakan di Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Firman Tuhan itu gak bisa berlalu begitu saja. Itu teguh di surga. Dan bukan hanya omong kosong. Berbahagialah orang yang tekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Yang melakukannya siang dan malam. Dia tidak akan pernah mengalami kekeringan. Dia selalu dekat pada sang sumber hidup itu. Kemudian Roma 1 ayat 16 juga mengatakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Teman-teman semua sahabat GMJ. Ingat kita harus berpegang pada firman Tuhan. Jangan percaya sama janji saya manusia. Tetapi percayalah pada firman yang dikatakan oleh Tuhan melalui saya. Jangan saya yang dipegang. Oh, kata Ci Erna begini. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Ya, yaitu Allah sendiri yang bersabda. Percaya dengan itu karena firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Dia akan teguh di surga sampai selama-lama. Berbahagialah orang yang memegang janji Tuhan. Melakukannya dan benar-benar berpegang teguh. Maka orang itu tidak cepat diombang-ambingkan. Orang itu tidak mudah terbawa arus dunia. Teman-teman semua, perubahan dunia ini jahat. Banyak anak Tuhan yang tidak mampu bertahan lagi. Kerajaan Allah semakin dekat. Yang harus kita lakukan bagi orang yang percaya firman Tuhan adalah tetap memiliki pengharapan. Tetap memiliki sukacita. Sekalipun hidupmu sulit, tapi dua langkah ini harus engkau pegang teguh. Karena di dalam Lukas 21 ayat 29 sampai 33 ini mengajarkan dua langkah supaya kita boleh belajar bahwa kerajaan Allah semakin dekat. Langkah yang pertama penting untuk memperhatikan tanda-tanda. Langkah yang kedua, kita harus selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Mari pagi ini, apapun sebenarnya menjadi masalah persoalanmu. Kalau engkau merasa, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana aku mau fokus kepada Engkau. Tuhan, begitu sulit Tuhan untuk aku kembali percaya kepada Engkau. Karena banyak hal dalam hidupku yang sudah terjadi. Tapi ingatlah dua langkah ini. Saat kerajaan Allah semakin dekat, Roh Kudus menolong kita. Tuhan memampukan kita melalui firman ini untuk kita tetap percaya. Untuk kita penting memperhatikan tanda-tanda Tuhan supaya kita waspada. Yang kedua juga kita supaya berpegang teguh pada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mari bersama-sama kita mau nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan iman kita. Sebagai ungkapan bahwa kita mau terus pegang teguh Tuhan. Percaya dengan tanda-tanda ini. Percaya dengan pengharapan kita pada Tuhan. Saat orang yang berharap dan bersuka cita menanti-nantikan kerajaan Allah yang semakin dekat. Maka pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Ku tetap berharap dan percaya. Ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan
lakukan yang kau mau, kau yang berjanji selalu setia. Kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Yesus, kami mau terus percaya, kami mau terus percaya, berharap padamu terus berharap, hanya Kau Tuhan yang sumber pengharapan kami. Kami terus percaya, Kaulah kemenangan kami. Sebab Engkau yang berjanji Tuhan, kami percaya Tuhan sepenuhnya kepada Engkau. Kami akan waspada terhadap tanda-tanda Tuhan kedatangan-Mu melalui kehidupan kami Tuhan. Kami juga akan memegang teguh firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pengharapan di dalamnya. Sebab bagi orang beriman Tuhan, kedatangan-Mu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang kami harapkan. Dan kami mau menyambut itu dengan sukacita yang penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang lemah Engkau kuatkan kembali Tuhan. Agar melalui firman-Mu di pagi ini kami boleh disegarkan lagi. Kami boleh melangkah dan kami tidak takut menghadapi masa depan kami. Karena kepastian di dalam Engkau itu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh-sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, Kau yang berjanji selalu setia. Kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Sungguh kemenangan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kemenangan kami, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Sungguh Tuhan, kemenangan kami hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, kami boleh melangkah dengan iman, kami boleh melihat dengan mata iman kami. Kau ada beserta dengan kami Tuhan. Dan Engkau yang membukakan jalan bagi setiap daripada kami. Tuhan, Kau sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus, Kau sendiri yang boleh menuntun kami, memberikan kami hikmat-Mu, sehingga kami boleh
berjalan sesuai dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, dimanapun kami berada, kasih-Mu ini boleh kami salurkan kepada setiap orang yang boleh kami temui, khususnya pada hari ini. Dan biarlah orang-orang yang kami temui juga boleh merasakan kasih-Mu lewat keberadaan kami. Tuhan, biarlah melalui perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, kami boleh memulai hari kami ini dengan sukacita. Ada perkenanan Tuhan, ada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapa hari-hari kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Bunda Maria, Engkau adalah Bunda kami, Bunda pendoa syafaat kami. Kiranya Engkau senantiasa mendoakan kami Bunda. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudara, sobat GMJ semua. Sampai ketemu di Good Morning Jesus berikutnya. God bless you all. God bless you. Bye-bye.